Sule sebagai kepala rumah tangga pun turut menuai hujatan dari sebagian warganet. Pasalnya, ia dituding tak berusaha untuk bertindak dan meluruskan permasalahan di antara istri dan anaknya tersebut. Pemirsa Silet RCTI, prahara rumah tangga Natalie Holscher dan komedian Sule kini bergulir semakin panas. Pasca digugat cerai oleh Natalie sejak 5 Juli 2022 di Pengadilan Agama Cikarang, Sule pun menuai sorotan panas publik. Ya, permasalahan ini diduga oleh banyak orang berawal dari podcast Putri Delina bersama Maya Estianti. Anak kedua Sule itu pun mencurahkan isi hatinya sambil menangis terkait merasa kesepian dan tak ada yang bisa mengerti dirinya. Atas hal tersebut, warganet pun kemudian berbondong-bondong membanjiri akun media sosial Putri Delina. Beberapa dari mereka menuding bahwa Putri Delina menjadi faktor penyebab retaknya rumah tangga kedua orang tuanya. Tak hanya itu, Sule sebagai kepala rumah tangga pun turut menuai hujatan dari sebagian warganet. Pasalnya, ia dituding tak berusaha untuk bertindak dan meluruskan permasalahan di antara istri dan anaknya tersebut. Nggak ada kurang komunikasi sih, aku selalu ngomong sama Putri kalau ada apa-apa cerita sama Bunda, udah gitu aja. Memang dari sebelum podcast juga udah saling minta maaf kok gitu. Jadi maaf ya kalau menyinggung perasaan Bunda dan lain-lain, ya udah sama-sama minta maaf, Bundanya juga minta maaf. Pokoknya Bunda ini masih banyak belajar lah intinya. Nggak ada sindir-sindiran. Sindir-sindiran mah nggak ada sih, nggak ada. Paling yang komennya Putri aja, aku cuma komen lagi di bawah, maksudnya nggak usah terlalu ini sama netizen, terus ya udah nggak perlu ikut campur masalah keluarga. Hal ini memang sesuatu yang kompleks yang hanya dipahami oleh yang bersangkutan. Sejauh mana pemaknaan yang bersangkutan tentang hubungannya dengan ibu sambung, kualitas komunikasinya, kenyamanan pribadinya, itu hanya dia yang tahu. Sedalam apa persoalan yang sudah terjadi yang tidak pernah dia ungkapkan ke publik atau bahkan ke ayahnya sendiri gitu. Jadi kalau kita melihat kita nggak bisa judgement ya apa yang membuat dia seperti itu. Dan kini juga pasca menggugat cerai Sule, perhatian warganet pun tertuju pada akun halaman media sosial Natalie Holscher. Pasalnya, kini sudah tidak ada lagi foto-foto dirinya bersama Sule ataupun Putri Delina. Di profilnya tersebut hanya terlihat foto-foto Natalie bersama buah hatinya dari Sule, yakni Azam. Namun, tampak masih ada beberapa foto Natalie bersama salah satu anak sambungnya yang paling kecil, yakni Ferdi. Memang dari dulu selalu ngomong minta maaf kalau Bunda ada salah, Bunda masih belajar, selalu itu. Setiap aku peluk Putri selalu aku minta maaf, Bunda masih banyak belajar, intinya itu. Tolong dimengerti gitu, karena memang sebelumnya juga aku kan bukan ya single gitu loh, belum menjadi ibu yang sebenarnya, jadi jadi masih banyak belajar. Ya. Saya nggak mencampuri dan Natalie bisa mengatasi ini sendiri. Saya no comment aja. Saat Natalie menghapus deretan foto bersama dirinya, di sisi lain Sule pun kembali viral lewat ucapannya dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu dalam sebuah podcast. Kala itu Sule berbagi cerita terkait permasalahan rumah tangganya bersama almarhum Lina Jubaida. Ia pun mengaku bahwa sebelum berpisah, ia telah berusaha mempertahankan rumah tangganya. Namun, kalau memang harus ditakdirkan untuk bercerai, ia pun siap menerimanya. Karena bagi Sule, pasangan hanyalah titipan dari Sang Pencipta, sehingga ia tak mau terlalu dalam untuk memilikinya. Benarkah ucapan ini juga berlaku pada Natalie? Kalau gue sih prinsip begini ya, maksudnya jalanin hidup. Toh taruh dulu juga gue sebelum jadi duda kan gue juga mempertahankan. Kalau sudah Tuhan mentakdirkan dengan karakter masing-masing seperti itu, kita harus berpisah, ya sudah, mau gimana lagi. Karena gue tidak mau terlalu dalam untuk memiliki pasangan, karena pasangan kita itu bukan milik gue tapi milik Allah.
kalau saya kasar dan yang lain-lain harusnya tanya sama dia yang merasakan gitu. Selama ini sih saya nggak apa ya. Kalau kalau dalam rumah tangga mah yang terpenting nggak selingkuh, ya kan? Tidak KDRT, terus tidak akan meninggalkan. Tapi kalau ditinggalkan ya terus mau gimana? Iya, doain aja yang terbaik, semoga bisa lebih dekat lagi, bisa merangkul lagi, bisa bisa curhat lagi kayak dulu gitu aja. Doain aja yang terbaik. Namun sejatinya setiap rumah tangga tak mungkin luput dari berbagai cobaan yang menghadang. Sule pun memaklumi besarnya perjuangan Natalie Holscher menjadi istri dan ibu sambung dari 4 orang anak di usianya yang masih beranjak 30 tahun. Dan saat terjadi permasalahan di antara mereka, saat peristiwa Natalie pergi dari rumah yang pertama kali, Sule mengaku bahwa dirinya berusaha untuk mengalah dan akhirnya meminta maaf kepada sang istri. Kita baru, maksudnya menikahnya itu kan terlalu cepat. Jadi memahami karakter dan yang lain-lain. Terus Natalie sendiri pun dia bebannya banyak, ya kan? Dia harus ngurus adik-adiknya, dia harus ngurus anak-anak gua, dia harus ngurus gua, belum ngurus karyawan dan yang lain-lain. Dia mungkin pusing. Dan umur dia itu kan sekarang 29 mau 30 lah gitu. Jadi disitulah puncaknya emosi-emosi dia yang memutuskan ya dia udahlah gitu. Udahlah daripada berantem terus terjadilah pertengkaran Padahal baru nikah tuh ya, Beb? Baru nikah. Gua makan orangnya santai aja, biarkan saja. Ya kan gitu. Akhirnya mendingan gua yang meminta maaf lah. Mama, papa juga memang sudah nggak ada, tapi memang aku juga udah belajar juga dari adik-adik aku karena aku kan tulang punggung juga, anak pertama, jadi aku ngurusin adik-adik aku sampai sekolah sampai selesai. Amin. Jadi aku masih belajar juga ngurus adik-adik, masih belajar juga ngurus anak-anak. Bukan dipendam sendiri, ya apa ya, kayak lebih banyak belajar di oh ini mungkin salah ya bagi gue ya, oh gue harus gini, oh gue harus gini gitu. Dan tadi malam saat ditemui media, Rizky Febian sebagai anak sulung Sule memilih pergi dan bungkam. Mungkin saja Rizky memilih tak ingin mencampuri urusan kedua orang tuanya. Seperti saat sebelumnya, Natalie mengaku menjalin hubungan yang begitu baik dengan penyanyi yang kerap disapa Iki tersebut. Aiki sebentar Aiki sebentar Aiki. Gugatan bunda ke ayah Iki. Gimana Aiki? Sedikit aja Aiki. Sedikit aja Aiki. Sejauh ini Bunda luar biasa. Bunda benar-benar sayang sama adik-adiknya, termasuk Iki. Iki merasakan juga kasih sayang dari Bunda. Anak-anak apalagi Ferdi yang selalu dekat banget sama Bunda yang nggak bisa lepas gitu. Terus Ridwan juga sekarang yang semakin dekat sama bundanya. Aku mungkin karena jauh tidak begitu tahu lebih ya sehari-hari seperti apa. Tapi aku terlepas dari itu, walaupun aku jauh, aku merasa kok keharmonisan, rasa sayang, peduli Bunda ke anak-anak tuh tersampaikan dengan tulus lah. Gitu. Dekat banget. Kalau Aiki baik banget, selalu pengen bikin bundanya itu tertawa terus gitu. Kalau Iki tuh the best, jadi dia ngelawak mulu, dikit-dikit bunda masa iya gini jadi bundanya ketawa lagi. Mungkin Iki itu lebih dewasa, itu satu, mungkin dia juga sebagai kakak juga, jadi Kocak ya. lebih ke kocaknya gitu, lebih ke lucunya. Setelah didera permasalahan bertubi-tubi, Natalie Holscher pun mengambil langkah mengejutkan, yakni menggugat cerai Sule ke Pengadilan Agama Cikarang. Pihak PA Cikarang pun mengungkapkan bahwa memang benar Natalie sudah mengajukan gugatan cerai kepada Sule terhitung Selasa 5 Juli 2022 kemarin. Tidak main-main dalam mengambil langkahnya untuk bercerai. Dalam isi gugatannya, Natalie juga mengajukan terkait hak asuh dan nafkah untuk buah hatinya. Lantas, apakah ini artinya baik Sule maupun Natalie Holscher telah sama-sama mantap untuk mengakhiri rumah tangga mereka? Atau keduanya justru kembali rujuk lewat sidang mediasi di antara mereka? Pemanggilan ini masih dalam proses. Dalam proses, setelah kita cek itu, jurusita kita sudah dalam melakukan proses pemanggilan. Apakah sudah sampai di alamat atau belum, ini belum
kita belum dapat catatannya ya. Tapi yang jelas ini sudah dalam proses itu, karena biasanya begitu hari sidang ditetapkan, itu jurusita akan langsung melakukan pemanggilan gitu. Berarti saat ini prosesnya udah di tahap? Udah tahap proses pemanggilan. Tanggal sidangnya itu tanggal 20 Juli, hari Rabu. Untuk terkait kasus gugatan ya, Natalia itu di samping gugatan cerai juga di situ ada hak asuh anak dan nafkah anak di situ. Benar sudah memasukkan gugatan teh? Tete sudah masuk gugatan teh. Pokoknya minta doa terbaik aja. Ya. Hati-hati. Maaf ya, aku lagi nggak bisa ngomong dulu. Maaf ya semuanya ya. Kenapa teh? Kenapa teh? Kenapa tidak mau cerita teh? Pokoknya yang penting doain aja yang terbaik. Ya saya sedih juga sih. Maksudnya kenapa mesti jadi seperti ini. Cuma ya mungkin sudah jalannya seperti ini. Saya diam itu bukan berarti tidak berikhtiar, ya. Saya tetap berusaha. Kronologis dari awal, ketika kejadian pertama ada sesuatu hal, itu saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng lah. Gitu. Ketika dia pamit dari rumah ya, kita duduk bareng, ayolah kita obrolin dulu kenapa harus pamit dulu dan yang lain. Mungkin karena dia masih muda, mungkin terus emosi lah ya, emosi yang akhirnya ya dia dengan sendirinya pergi.